Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zulfan Rakmalia dengan NIM 39 dari kelas KPIB. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang The Golden Age of Islam. Teman-teman tahu nggak sih apa itu The Golden Age of Islam? Nah, untuk tahu lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Di saat Eropa dan sebagian dunia sedang mengalami kegelapan dan kekacauan, Islam seperti emas bersinar. Peradaban Islam untuk pertama kalinya dalam sejarah memimpin dunia. Setelah sekitar 100 tahunan dari munculnya Islam di semenanjung Arab, Islam menyebar dari Timur Tengah ke Afrika Utara dan Asia Tengah di bawah pimpinan Umayyah dan nantinya akan dilanjutkan oleh Abbasiyah. Terinspirasi oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis, Islam memimpin kemajuan manusia dalam filsafat, sains, kedokteran, matematika, dan bahkan astronomi. Istilah-istilah yang kita kenal seperti aljabar, kimia, azimut, algoritma, alkohol, dan alkali berasal dari masa keemasan ini. Pemikir-pemikir besar seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Razi, Al-Haytham, Ibnu Rushd, Al-Ghazali berasal dari masa ini di mana mereka melanjutkan estafet ilmu pengetahuan dari dunia Islam menyebar ke Eropa melalui Spanyol dan Sisilia. Ilmu-ilmu itu menjadi dasar kebangkitan Eropa yang dikenal sebagai Renaissance. Dengan kata lain, peradaban Islam adalah jembatan penting antara dunia timur dan barat. Masa keemasan Islam berlangsung sekitar abad ke-8 hingga abad ke-13 Masehi pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Para khalifah mendukung penuh pengembangan ilmu pengetahuan dan mendirikan pusat studi terkenal bernama Bayat al-Hikmah atau House of Wisdom. Di tempat inilah karya dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dari proses penerjemahan ini, lahirlah ilmu baru yang kemudian berkembang pesat di dunia Islam. Salah satu tokoh besar masa itu adalah Al-Khawarizmi, penemu konsep aljabar dan algoritma, dasar dari teknologi komputer modern. Lalu ada Ibnu Sina atau Avicenna, ahli kedokteran yang menulis Al-Qanun fi al-Tibb, kitab medis terkenal di dunia barat. Ibnu Al-Haytham, pelopor ilmu optik dan metode ilmiah. Al-Batani, ahli astronomi yang menyempurnakan perhitungan kalender, dan Ibnu Khaldun, bapak sosiologi dan sejarah modern. Islam sejak awal telah menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Wahyu yang pertama berbunyi Iqra, bacalah, menjadi dasar bagi semangat keilmuan umat Islam. Para ilmuwan dahulu meneliti bukan untuk ketenaran, tetapi sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Dengan mempelajari masa The Golden Age of Islam, memberi kita banyak pelajaran berharga tentang kekuatan ilmu pengetahuan, semangat persatuan, dan pentingnya menghargai perbedaan. Pada masa itu, umat Islam mencapai puncak kejayaan dalam berbagai bidang, mulai dari sains, kedokteran, matematika, hingga filsafat. Semua kemajuan itu lahir dari dorongan untuk mencari ilmu sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Dari peradaban gemilang itu, kita belajar bahwa kemajuan tidak lahir dari kemewahan, melainkan dari semangat belajar dan rasa ingin tahu yang tinggi. Para ilmuwan muslim tidak hanya meniru tetapi juga mengembangkan pengetahuan dengan penuh dedikasi dan rasa tanggung jawab terhadap umat manusia. Kita juga diajarkan pentingnya toleransi dan keterbukaan terhadap ilmu dari berbagai budaya. Bangsa Islam saat itu menghargai karya dari Yunani, Persia, dan India, lalu menggabungkannya menjadi pengetahuan baru yang bermanfaat bagi dunia. Pelajaran paling utama adalah bahwa kejayaan dapat diraih bila ilmu, iman, dan akhlak berjalan seimbang. The Golden Age of Islam menjadi pengingat bahwa peradaban akan tumbuh ketika manusia menghargai ilmu, bekerja dengan jujur, dan berpegang pada nilai-nilai kebenaran.